Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Saya yakin bahwa semakin berganti generasi, semakin terjadi pelunturan atau distorsi pemahaman-pemahaman terhadap hampir apapun saja. Bahkan pemahaman terhadap negara, terhadap demokrasi, terhadap liberalisme, terhadap radikalisme. Kalau di dalam Islam bahkan pemahaman terhadap apa sih ulama itu, apa sih ustadz itu, apa sih kiai itu, apa sih gus itu, dan seterusnya itu sudah terjadi silang sengkarut konotasi-konotasi pemanaan terhadap kata-kata itu tadi semua. Jadi katakanlah saya ambil dua hal saja. Anak-anak muda Islam mengenal kata ulama tidak dari wacana-wacana ilmu Islam yang luas maupun yang dalam, tapi dari komunikasi-komunikasi kebudayaan dan politik. Jadi sebenarnya terjadi seretan konotasi dari denotasi. Jadi ketidakpastian muncul dari kepastian-kepastian. Akhirnya kepastiannya tertutupi oleh ketidakpastian. Ini mirip akik lah. Jadi karena orang tidak paham bedanya batu dengan intan berlian, maka akhirnya pusing mana batu mana berlian, ya sudahlah akik saja. Karena akik itu tidak tergantung denotasinya atau kepastian definisinya. Akik itu tergantung lengarani diri-diri, tergantung yang mengiklankan, tergantung interpretasinya masing-masing. Jadi booming akik itu sebenarnya adalah refleksi atau cermin dari ketidakmampuan kita semua sebagai masyarakat dan manusia, mungkin juga sebagai umat, untuk memahami denotasi-denotasi. Nah, dua hal tadi, yang pertama misalnya karena kata ulama itu dikenal dari koran, dari alat-alat komunikasi modern, dari IT, medsos dan sebagainya, kemudian dari berita-berita politik, maka orang tidak, terutama generasi muda, tidak pernah mendengar kata ulama dari pemahaman-pemahaman murninya. Apalagi dia sampai ke kita, kata ulama ini dicampur-campur dengan status-status yang lain. Karena ulama juga dianggap status sosial, bahkan dianggap semacam jabatan, sehingga dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain di politik dan di struktur sosial. Jadi kata ulama ini bareng munculnya sama kiai, sama gus, sama ustadz, sehingga orang tidak bisa membedakan yang gus itu yang kayak apa, yang ulama itu yang kayak apa, yang kiai atau ustadz itu yang kayak apa. Nah, ini membawa kita kepada faktor yang kedua, bahwa munculnya ulama dan diangkatnya seseorang menjadi ulama atau juga kiai dan ustadz itu sudah campur aduk. Kalau dulu ulama, atau kalau di Jawa dihormati dengan kata kiai, itu ditemukan oleh umat atau masyarakatnya dan dilegitimasi, diakui, kemudian didaulat untuk benar-benar menjadi pemimpin mereka. Ketika negara sudah menjadi perusahaan dan sifat perusahaan itu sangat industrial dan masif, maka siapa ulama, siapa ustadz, siapa kiai tidak lagi ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat kehilangan kedaulatan, umat kehilangan otoritas untuk menentukan sendiri siapa ulamanya, siapa kiainya, siapa ustadznya. Karena sekarang yang menentukan siapa ustadz, siapa bukan adalah pemilik modal, yaitu yang memiliki media-media, apa televisi, apa media cetak, atau juga media-media sosial. Jadi yang pertama, terjadi kebingungan pada generasi muda antara ulama, kiai, gus, dan ustadz tadi. Yang kedua lebih parah lagi, karena siapa ulama, siapa bukan, siapa ustadz, siapa bukan, siapa kiai, siapa bukan, yang menentukan bukan lagi
rakyatnya atau umatnya, karena itu mencerminkan rakyat sudah tidak memiliki konstansi, tidak memiliki keajekan pengetahuan mengenai siapa itu ulama. Bahkan Gus bisa ditentukan oleh dirinya masing-masing. Kadang-kadang saya dipanggil Gus dan saya selalu harus tertawa karena saya sama sekali bukan Gus, saya itu seorang Go. Go itu panggilan antar penggembala kerbau atau sapi atau kambing di desa saya. Jadi saya nikmat kalau dipanggil Cak, karena Cak itu kayak sama dengan Mas, sama dengan Abang dan seterusnya. Nah, yang mungkin menjadi concern kita sore hari ini adalah ada baiknya anak-anak kita sejak balita mulai kita sentuhkan, kita perkenalkan kepada pemahaman-pemahaman murni mengenai ulama. Ulama itu jelas di dalam Al-Quran. Ustadz itu hasil kebudayaan, Gus itu hasil kebudayaan, Kiai juga hasil kebudayaan. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, maka kita akan punya anak-anak cucu yang akan tersesat akal pikirannya di dalam memahami kehidupan. Dan itu akan menghancurkan masa depan berikutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.